Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah ilmu dakwah yang beranggotakan LK Novaliska NIM 20 15 173, Ezra Naomi NIM 20 15 149, Fatmawati NIM 20 15 159, dan Giri Dewanto NIM 20 15 170 akan mempresentasikan tentang Mad'u. Mari masuk ke pembahasan. A. Pengertian Mad'u. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. B. Klasifikasi Mad'u. Berbicara mengenai klasifikasi Mad'u, tidak lepas dari pengklasifikasian manusia dalam keterkaitannya dengan dakwah, yang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Al-Mala, artinya penguasa. Al-Mala adalah kaum eksekutif masyarakat yang memiliki pengaruh besar karena kemampuan mereka untuk mengakomodasi massa dan pengaruhnya dalam membentuk opini publik. 2. Jumhur an-nas, mayoritas masyarakat. Menurut Abdul Karim Zaidan, Jumhur an-nas adalah orang yang paling tanggap menerima seruan dan ajakan dakwah. 3. Al-munafikun adalah orang-orang yang menentang dakwah namun tidak terlihat. 4. Pelaku maksiat. Pelaku maksiat adalah mereka yang secara batin masih memiliki pijakan yang kuat dalam agama, namun secara behavioral menunjukkan indikasi yang sebaliknya. C. Pengelompokan Mad'u. Pengelompokan Mad'u berdasarkan antusiasnya kepada dakwah dibagi menjadi 3 kelompok. 1. As-sabiquna bil akhirat, yang bersegera dalam menerima kebenaran. As-sabiquna bil akhirat adalah golongan Mad'u yang cenderung antusias kepada kebaikan dan tanggap terhadap seruan-seruan dakwah, baik yang sunnah maupun yang wajib. 2. Muqtasyid, kelompok pertengahan. Muqtasyid adalah mereka yang mengerjakan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan yang diharamkan, namun pada waktu yang bersamaan mereka kerap kali melakukan hal-hal yang dimakruhkan dan kurang tanggap terhadap kebaikan yang dianjurkan.
3. Zolim linafsi, kelompok yang menzolimi diri sendiri. Zalim linafsi adalah kelompok yang senang melampaui batas-batasan agama, cenderung mengabaikan kewajiban, dan kerap melakukan larangan dalam agama. D. Syarat-syarat dakwah. 1. Dakwah harus memperhatikan kapasitas pemikiran suatu masyarakat. Tingkat pemahaman suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya pasti berbeda. Perbedaan pemahaman ditentukan banyak variabel, di antaranya tingkat kemajuan budaya dan peradaban masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang masih sederhana dan bersahaja memiliki kecenderungan memahami dengan mudah dan apa adanya. Sedangkan masyarakat yang memiliki intelektual lebih tinggi cenderung memahami agama secara lebih kompleks. 2. Dakwah harus memperhatikan kondisi kejiwaan psikologis mad'u. Dipandang dari sudut suasana kejiwaannya, setiap masyarakat memiliki suasana kejiwaan masing-masing. Maka, dakwah yang manusiawi dan sekaligus komunikatif adalah dakwah yang dapat memahami perbedaan psikologis setiap masyarakat dan mencarikan jalan keluar yang tepat dan sesuai dengan suasana kebatinan mereka. Maka, dalam pemilihan dan penyesuaian materi dakwah menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. 3. Dakwah harus memperhatikan problematika kekinian yang harus dihadapi oleh suatu masyarakat. Risalah Islam diturunkan dengan kepentingan merespon masalah-masalah umat manusia dan membantu mencarikan jalan keluar dengan mengarahkan manusia melalui bimbingan agar lebih berpihak pada nilai-nilai moral dan ketuhanan. Dalam pelaksanaannya, dakwah harus bersifat komunikatif dan interaktif. Komunikatif berarti dakwah harus memahami dan merespon setiap problematika umat. E. Mad'u, objek dakwah. Objek dakwah terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Penggolongan objek dakwah diantaranya sebagai berikut. Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. 2. Dari struktur kelembagaan, ada golongan priai, abangan, dan golongan orang tua. 3. Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua, dan sebagainya. Kemudian, hukum publik antara lain hukum pidana, khalifah, jihad, dan lain sebagainya. 4. Akhlak, yaitu meliputi akhlak terhadap kholik, akhlak terhadap diri sendiri, tetangga, dan masyarakat lainnya. Akhlak terhadap bukan manusia, seperti flora, fauna, dan lain sebagainya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.